Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini gue pengen kasih sedikit tutorial tentang cara ganti coil Caliburn GK2 ini dengan yang baru ya. Jadi ini kan coilnya bisa dibuka nih. Ini bisa dibuka. Nanti bukaannya jadinya kayak gini. Ya. Jadi entar dulu. Nah nih gantinya sama RBK exit grip EX. Ini yang 0,4 ya. Mesh coil 0,4 tapi yang A1 bukan yang nichrome. Oke, ini alat-alat yang kita butuhin. Ada paku ripet. Ini paku ripetnya udah karatan ya, geng. Yang bagus sih yang belum karatan ya, karena kalau karatan kayak gini biasanya ngebekasnya di kapasnya ya, kapas meshnya, jadi cepet kotor. Terus ada pinset. Nah pinsetnya kalau bisa yang lancip kayak gini, karena dia pin coilnya itu kecil, jadi harus nyongkelnya itu pakai yang lancip kayak gini. Terus gunting, terserah gunting apa, yang penting bisa gunting. Jepit kuku buat gunting buat jepit kelebihan kaki coilnya nanti. Terus ada buat tang ini fungsinya buat ngebuka ya. Ini coil yang udah gue buka, udah gue bongkar, belum gue pasang, jadinya kayak gini dia pis-pisannya. Nah ini lubangnya ya, ini tutupnya. Terus dia ada karet penahannya hitam kecil kayak gini, ada lubangnya, masih basah. Nah gitu, ada lubang kecil. Terus ada pinnya kecil banget, karena ini coilnya kecil, pinnya juga kecil. Kok hitam ya, harusnya kuning. Nah ini aduh anjir, jatuhnya bangke, mana jatuhnya. Oke, nanti kita pakai yang baru. Nah ini pemula ya, jadi bikinnya itu ini mesh coilnya, jadi yang bentuknya kayak gini ya. Tuh, memang kecil banget. Jadi yang dipakai itu kakinya ini, bukan yang ininya. Biasa kalau pot-pot yang agak gede itu kerannya yang pakai yang ininya. Jadi untuk yang ini kita pakai ini. Ini ukurannya banyak ya, geng. Ada yang agak kecil, ada yang gede. Ini sebenarnya yang gede, dan agak panjang, dan ininya gede. Kalau mana ya? Nah, kayak gini ada lagi. Ininya gede, tapi ininya kecil dia. Lebih gede yang ini. Gue udah coba, enaknya itu pakai yang gede, geng. Mana lagi coil tadi? Hilang lagi, cuy. Ya. Nih coil itu ada yang dua sisi, geng. Jadi ada yang nonjol buat kakinya ini, dan ada yang ini yang rata ya. Kalau gue masangnya enaknya yang rata, itu nempel di buletannya ini.
tempelin gini, dibuletin. Ini kakinya. Nah, ini cungkupan rumahnya, tapi kita lilitin dulu. Ini kapas meshnya terserah mau pakai 2 lapis apa 1 lapis, tapi kalau gua pakainya 1 lapis aja karena gua rasa sih 1 lapis sudah cukup ya. Terus kalau 2 lapis itu yang gua rasain ngeresepnya liquid itu agak lama karena ketebelan ya. Nah ini cara ngelilitinnya, pegang pakai jari, pasin di paling atas liquidnya, mesh coilnya biar nggak ngebleber ke atas, karena kalau dia kadang kelebihan itu, kalau dalam keadaan coil lo udah lumayan lama pakai, dia jadi cepet angus gitu. Nah ini tinggal dilintir aja, bahasa dipilin ya. Nah, pilin gini aja, set gitu, set. Ini rumah coil yang tadi, masukin. Nih kalau yang gede itu ada 2 coakan kayak gini tuh, ada 2 kiri kanan gitu. Tapi kalau ini karena dia kecil, coakannya cuma 1, jadi buat masukin kayak sisi kelebihan dari kapas mesh ini. Nah, masukin. Nih kelihatan gak sih? Oke. Kita masukin, kita ngepas. Usahain enaknya agak padat ya, jadi coilnya itu nggak goyang-goyang, karena banyak hal yang bakal membuat dia goyang-goyang. Ini sebenarnya coil yang paling simple, yang gue rasa yang paling enak lah masangnya dibanding masang coil-coil yang lain ya. Ini nanti kita lilit, tapi kita bikin dulu ininya, kunci dulu. Ini bagian pantatnya ya. Nah jadi ini kita biarin dulu, jangan dipotong. Kita masukin ini karetnya, karet penahannya nih. Nah di karet ini geng, di tengah ada lubang. Aduh susah ngeliatinnya ya. Ini ya, nih. Nah tengahnya itu ada lubang. Nah di sampingnya ini ada sela lagi, 1 lubang. Tengahnya ini kita masukin buat sisi yang positifnya, samping ini buat ngejepit yang negatifnya yang ke body ya. Nah jadi kira-kira gini nih, ambil 1 bagian yang lurus, tapi diperhatiin nih, ini arah coilnya itu biar nanti kita masangnya dia nggak bersentuhan satu sama lain, karena lo tahu sendiri kalau bersentuhan dia pasti error ya. Nah nih masukin 1 di tengah, cari coakan. Nah ini coakannya sebelah sini geng, coakannya sebelah situ, jadi kita pepetin kaki coil yang satunya, terus tinggal kita tekan. Nah gampang banget sumpah. Nah tinggal tekan. Nah ini yang ujung-ujungnya, sisa-sisanya ini tinggal kita buang pakai jepit kuku. Ngambilnya dua-duanya rata,
rata sama body ini aja nggak apa-apa, potong rata. Ini juga potong rata. Nah, yang tengah ini walaupun dia dipotong rata, tetap ada kelebihan dikitnya gini. Jadi di kelebihan dikitnya ini, di yang tengah ada arahnya buat diselipin. Karena kalau kita taruh di tengah-tengah, dibentrok sama pinnya, nanti pinnya nggak mau masuk. Kalau nggak, kejadiannya kaki ini kedorong lagi ke bawah, tapi kedorong ke bawah, terus ininya berubah, posisinya berubah. Nah, kita harus perhatiin ini biar dia nggak nongol. Ini sebenarnya kurang masuk, ini harus rata, kalau bisa rata. Jadi pas angus itu, ini pasti kebakar kalau diangus, karena sisa-sisanya misah sama yang lain. Nah, ini ujungnya kita dorong ke samping yang ada coakannya, serat gitu. Makanya kenapa gue saranin pinsetnya kayak gini, geng. Ujungnya ini enak banget buat ngedorongnya. Set nggak kena. Oh, kena nih. Oke. Nah, kalau udah gini, kita pasang pinnya nih. Anjir, jatuh lagi. Pinnya agak kecil ya gini, jadi hati-hati. Kalau ini loncat suka hilang dia. Tuh kan. Nah, ini tinggal dimasukin di sini, di tengah-tengahnya. Masukin. Kalau udah pas lubangnya, tinggal tekan. Set. Pas neken ini, nah kita lihat ini berubah nggak. Berarti kalau dia nggak berubah, nggak ada yang nongol besi kawatnya, berarti dia nggak kedorong, udah pas berarti. Nah, ini tinggal kita copotnya pelan-pelan aja biar ini. Nah, ini soalnya lubangnya kecil banget ya. Kalau lo pakai yang lebih kecil, kemungkinan dia kayak mampet gitu loh pas ngisepnya, itu agak berasa kurang enak ya, menurut gue sih gitu. Nah, ini udah pas. Oke, ini udah berapa kali gue bongkar sih. Nah, ini sisanya tinggal kita lilit. Ini terserah lo mau full dililit buat nutupin atau enggak, tapi biasanya gue sisain satu ya. Kalau gue suka yang agak plong soalnya, jadi meresapnya liquid itu nggak terlalu lama ya. Ini ada sisa lubang satu buat dia langsung dari tabung langsung resap di sini, nggak bakalan bocor, percaya sama gua. Nah, ini tutupnya salah nih. Tutup songsongnya ini, kalau bisa setelah dibongkar dibersihin dulu ya, geng. Soalnya di dalam itu kalau udah kelamaan make, dia ada kerak-kerak hitamnya gitu. Kadang-kadang cepet ngebuat rasanya nggak enak lah. Jadi kalau bisa setelah dibongkar, bersihin dulu, cuci pakai air nggak apa-apa, air keran. Kalau gue sih biasa air keran aja biar cepet. Nah, ini tinggal masukin. Nah, ini kan ada lubang-lubangnya nih, geng. Jadi arahin lubang itu sesuai dengan
lubang yang di bawah. Nah, ini ada lubang juga. Nah, arahin aja di tengah-tengahnya gini. Nah, pasin di tengahnya. Itu udah kena, antar lubangnya udah kena pasti. Nah, ini udah jadi, tinggal kita pukulin aja. Ini dipukul aja biar agak rapet ya. Nah, udah rapet, udah nggak usah kenceng-kenceng mukulnya. Nah, ini udah siap buat dipakai. Oh ya, ini belum kelihatan tadi fungsinya buat apa ya. Tang ini fungsinya buat ngebuka. Ngebukanya ini gini geng. Ini kan ada lubang. Nah, ini untuk awal, ini pin sama karet yang hitam ini kita buka dulu, congkel, lurusin kaki koilnya, jangan ini. Nah, ini kenapa satu lagi fungsinya pinsetnya lancip kayak gini. Ini enaknya ini buat masukin ke sini. Nah, tembus ke sini kan, tembus ke sini, masukin. Ini fungsinya buat ngeganjel waktu kita ngebuka ini. Misahin bagian tutupnya sama ininya. Nah, ini kita jepit pakai tang, terserah, tang ini terserah, yang penting buat ngejepit dan agak kuat juga ya. Ini kita jepit di sini, ininya agak ganjel. Nah, buat ngebukanya tinggal kita puter aja, puter seret, dilonggar-longgarin, dia pasti lepas, bisa keduanya gitu geng. Oke, jadi ini tips dan trik dari gua untuk ngebuka dan ganti coil Caliburn GK2 ini dengan yang RBK. Oke, segitu aja geng tips dan trik dari gua. Thank you udah mau lihat. Jangan lupa dibantu subscribe ya, dibantu subrek geng. Gue soalnya belum punya subbreaker banyak. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman vaper semua. Oke, cuma kita nggak tahu ya ujungnya, ini kan 0,4, kita nggak tahu ini jadinya berapa, gue nggak pernah tahu, tapi rasanya lumayan, jadi kayak 0,8, sama rasanya kayak 0,8. Oke, udah segitu aja geng. Thank you udah mau nonton, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.